Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sampai detik ini hatimu terasa tenang sekaligus terusik, ketahuilah itu bukan kebetulan. Ilmu rasa tidak datang untuk membuatmu merasa tinggi, tetapi untuk menundukkanmu dengan cara yang lembut. Jalan ini bukan tentang menjadi siapa-siapa, melainkan tentang berani kembali menjadi hamba. Tidak dikenal, tidak dipuji, namun selamat. Jika engkau merasa sendiri di jalan sunyi ini, jangan takut. Kesendirian itu seringkali tanda bahwa Allah sedang membersihkan ruang di hatimu agar hanya Dia yang tinggal di sana. Teruslah berjalan dengan diam, dengan adab, dan dengan rasa butuh yang jujur. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling banyak tahu yang sampai, tetapi siapa yang paling ikhlas menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Bab 1. Panggilan rasa yang tak terucap. Ada ilmu yang tidak pernah ditulis di kitab manapun, tidak pula diwariskan lewat lisan yang ramai. Ia hadir diam-diam, mengetuk batin seseorang yang telah lelah mengejar dunia, namun belum benar-benar menemukan Tuhan. Ilmu ini tidak berteriak, tidak memaksa, dan tidak menjanjikan apapun selain kejujuran terhadap diri sendiri. Ia disebut ilmu rasa karena ia hanya bisa dirasakan, bukan diperdebatkan. Banyak yang membaca tentangnya, sedikit yang mencium aromanya, dan hanya segelintir yang benar-benar tenggelam di dalam samudranya. Jika hari ini engkau mendengar panggilan ini, mungkin bukan karena engkau istimewa, melainkan karena hatimu mulai retak, dan dari retakan itulah cahaya mulai masuk. Ilmu rasa tertinggi bukan tentang bertambahnya pengetahuan, tetapi tentang luruhnya segala klaim. Di jalan ini, semakin seseorang merasa tahu, semakin jauh ia tersesat. Yang berjalan di sini adalah mereka yang berani mengakui kebodohan di hadapan yang Maha Mengetahui. Mereka yang rela kehilangan identitas, reputasi, bahkan kebanggaan spiritualnya sendiri. Sebab ilmu ini tidak menguatkan ego, justru menghancurkannya perlahan, seperti api yang membakar jerami kesombongan hingga tak bersisa. Di titik inilah banyak orang berbalik arah, karena tidak semua siap kehilangan dirinya demi menemukan Tuhan. Jalan sunyi ini tidak ramai oleh pujian, tidak pula dihiasi tepuk tangan. Ia sepi, bahkan terasa asing di tengah keramaian dunia spiritual itu sendiri. Orang-orang di jalan ini sering disalahpahami, dianggap aneh, terlalu diam, terlalu sederhana, atau bahkan dicurigai. Padahal yang terjadi bukanlah kemunduran, melainkan kedalaman. Mereka tidak sibuk berbicara tentang Tuhan, karena hidup mereka perlahan telah menjadi doa yang berjalan. Diam mereka bukan kosong, melainkan penuh oleh kesadaran akan kehadirannya di setiap tarikan napas. Ilmu rasa mengajarkan satu hal yang sulit diterima akal, bahwa jarak antara hamba dan Tuhan bukanlah jauhnya perjalanan, melainkan tebalnya hijab diri. Bukan dosa semata yang menghalangi, tetapi perasaan merasa suci. Bukan kelalaian saja yang menjauhkan, tetapi keyakinan bahwa kita sudah dekat. Maka di jalan ini, seseorang belajar membersihkan batin, bukan dengan banyak ritual tambahan, melainkan dengan kejujuran yang menyakitkan. Jujur melihat niat, jujur mengakui ambisi tersembunyi, dan jujur menerima bahwa semua amal bisa saja masih bercampur kepentingan diri. Jika engkau merasa getaran aneh saat mendengar semua ini, jangan buru-buru merasa telah sampai. Getaran itu hanyalah undangan, bukan tujuan. Ilmu rasa tertinggi tidak diberikan kepada mereka yang merasa siap, tetapi kepada mereka yang rela dibentuk, diremukkan, lalu disusun ulang oleh kehendak Allah. Jalan ini panjang, sunyi, dan seringkali membuatmu merasa sendirian. Padahal sejatinya engkau sedang diajak lebih dekat dari dekat, menuju Tuhan yang selama ini tidak pernah jauh, hanya tertutup oleh dirimu sendiri. Bab 2. Saat diri mulai dihapus perlahan. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan keganjilan dalam hidupnya sendiri. Hal-hal yang dulu memuaskan hati, kini terasa hambar. Pujian tidak lagi menggetarkan, pencapaian tidak lagi menguatkan, bahkan amal kebaikan pun terkadang terasa sunyi tanpa rasa bangga. Inilah fase awal ketika diri mulai disentuh oleh ilmu rasa. Bukan karena seseorang menjadi lebih buruk, tetapi karena tabir kesenangan semu mulai disingkap. Allah sedang mengajari satu pelajaran halus.
bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari apa yang dimiliki, melainkan dari apa yang ditinggalkan. Di titik ini, batin mulai berhadapan dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh logika. Siapakah aku jika semua gelar dicabut? Siapakah aku jika tidak ada yang mengenal atau memujiku? Pertanyaan-pertanyaan ini terasa mengganggu, bahkan menakutkan, karena ia menyentuh inti ego yang selama ini bersembunyi di balik amal dan identitas spiritual. Ilmu rasa tidak datang untuk menenangkan pikiran, tetapi untuk mengguncang kesadaran agar seseorang berani melihat dirinya apa adanya, tanpa topeng, tanpa narasi indah tentang kesalehan. Penghapusan diri ini tidak terjadi sekaligus, melainkan setetes demi setetes. Kadang melalui kegagalan, kadang lewat kehilangan, kadang melalui doa-doa yang terasa hampa. Namun justru dalam kehampaan, itulah ruang baru dibuka. Ketika harapan pada makhluk mulai runtuh, perlahan harapan kepada Allah menjadi satu-satunya sandaran. Bukan harapan akan dikabulkan, melainkan harapan untuk tetap bersamanya, apapun keadaan yang diberikan. Inilah pergeseran rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang sedang dilunakkan. Orang yang berada di fase ini sering merasa bingung dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi nyaman menjadi seperti dulu, tetapi juga belum tahu akan menjadi apa. Inilah wilayah antara tempat di mana banyak orang tergelincir karena ingin segera menemukan identitas baru. Padahal ilmu rasa mengajarkan untuk tidak tergesa-gesa menjadi apapun. Diamlah, bertahanlah, dan izinkan Allah bekerja di dalam dirimu. Karena setiap upaya membentuk diri sebelum waktunya hanya akan melahirkan kepalsuan baru yang lebih halus. Jika engkau masih bertahan di tahap ini, ketahuilah bahwa engkau sedang berada di tangan kasih sayang yang tersembunyi. Allah tidak sedang menjauh, justru sedang mendekat dengan cara yang tidak biasa. Ia mengosongkan agar bisa mengisi, ia meruntuhkan agar bisa menegakkan, dan ia menghapus agar hanya Dia yang tersisa. Jalan ini memang sunyi, tetapi di kesunyian inilah seseorang mulai belajar makna tauhid yang hidup, bukan sekadar diucapkan, melainkan dirasakan di kedalaman jiwa yang perlahan dibebaskan dari dirinya sendiri. Bab 3. Ketika keheningan menjadi guru. Pada fase ini, keheningan tidak lagi terasa sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang perjumpaan. Seseorang mulai menyadari bahwa suara paling jujur tidak datang dari luar, tetapi muncul dari kedalaman batin yang tenang. Doa-doa menjadi lebih singkat, bahkan terkadang hanya berupa kehadiran tanpa kata. Bukan karena kehilangan adab, tetapi karena hati mulai memahami bahwa Allah tidak menuntut kefasihan, melainkan kejujuran rasa. Disinilah ilmu rasa mulai mengajar tanpa huruf dan tanpa suara, namun pengaruhnya menembus hingga ke akar jiwa. Kehidupan sehari-hari perlahan berubah wajahnya. Aktivitas yang sama kini dijalani dengan kesadaran yang berbeda. Makan, berjalan, bekerja, bahkan diam, semuanya terasa berada dalam pengawasan lembut yang Maha Melihat. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menunjukkan kesalehan, karena yang dicari bukan pengakuan, melainkan keterhubungan. Seseorang mulai belajar hadir sepenuhnya di setiap momen, seakan setiap detik adalah amanah yang harus dijaga dengan rasa syukur dan kehati-hatian batin. Pada tahap ini pula, seseorang mulai memahami bahwa ilmu sejati tidak selalu membawa kenyamanan. Ada saat-saat ketika keheningan justru memunculkan luka lama, penyesalan yang tertimbun, dan kesadaran akan kekurangan diri yang dulu diabaikan. Namun ilmu rasa tidak mengajak untuk lari dari semua itu. Ia mengajak untuk duduk bersama luka, menatapnya dengan kasih, dan menyerahkannya perlahan kepada Allah. Karena hanya hati yang berani merasakan sakitnya kebenaran yang bisa disembuhkan secara utuh. Kehadiran Allah mulai terasa bukan sebagai konsep yang jauh, tetapi sebagai kedekatan yang menenangkan sekaligus menggugah. Bukan berarti hidup menjadi bebas masalah, melainkan cara memandang masalah itu sendiri yang berubah. Setiap kejadian tidak lagi dilihat sebagai kebetulan, tetapi sebagai pesan halus yang sedang diajarkan. Bahkan kesalahan pun dipahami sebagai bentuk bimbingan, bukan hukuman. Inilah makrifat yang tumbuh diam-diam, tanpa klaim, tanpa sorotan. Jika engkau telah merasakan keheningan yang hidup seperti ini, jangan ceritakan kepada banyak orang. Simpanlah ia sebagai rahasia antara engkau dan Tuhanmu.
Sebab tidak semua yang terdengar indah layak diumbar, dan tidak semua yang dalam bisa dipahami oleh telinga yang belum lapar. Teruslah berjalan dengan lembut, tanpa merasa telah sampai. Karena di jalan ilmu rasa, semakin dalam seseorang melangkah, semakin ia sadar bahwa dirinya hanyalah penumpang dalam perjalanan panjang menuju Dia yang sejak awal telah menunggu dalam diam. Bab 4. Saat kehendak pribadi. Mulai meleleh pada bab ini, pergulatan tidak lagi terjadi antara dosa dan pahala, melainkan antara kehendak diri dan kehendak Allah. Seseorang mulai menyadari bahwa banyak kegelisahan lahir bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena kerasnya keinginan pribadi yang ingin selalu dimenangkan. Ilmu rasa menyingkap satu kenyataan halus, bahwa kepasrahan sejati bukanlah berhenti berusaha, melainkan berhenti memaksa hasil. Di titik ini, hati belajar untuk bergerak, namun tidak menggenggam, berdoa, namun tidak menuntut. Perlahan seseorang merasakan perubahan dalam cara memandang takdir. Apa yang datang diterima dengan lapang, apa yang pergi dilepas dengan sadar. Bukan karena hati telah mati rasa, tetapi karena rasa itu sendiri telah diserahkan kepada pemiliknya. Kekecewaan tidak lagi berkembang menjadi luka panjang, dan harapan tidak lagi berubah menjadi beban. Inilah tanda bahwa kehendak pribadi mulai melebur, bukan hilang, tetapi berada di bawah cahaya kehendak ilahi yang lebih luas dan lebih mengetahui. Di fase ini, ujian sering datang dalam bentuk yang paling halus. Bukan musibah besar, melainkan pilihan-pilihan kecil yang menguji keikhlasan. Ketika keinginan pribadi tampak baik, bahkan terlihat saleh, namun terasa berat di batin. Ilmu rasa mengajarkan untuk mendengar bisikan halus itu, karena seringkali di sanalah Allah sedang meluruskan arah. Tidak semua yang tampak benar harus diambil, dan tidak semua yang ditinggalkan adalah kerugian. Orang yang berjalan di tahap ini mulai kehilangan kegemaran membela diri. Ia tidak sibuk menjelaskan niatnya, tidak pula gelisah ketika disalahpahami. Ada ketenangan aneh yang tumbuh dari keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Maka energi yang dulu habis untuk membuktikan diri, kini berubah menjadi doa yang sunyi dan amal yang tidak mencari saksi. Inilah kebebasan yang tidak disadari oleh banyak orang, bebas dari keharusan dipahami. Jika engkau merasakan kehendakmu mulai melunak seperti ini, jagalah ia dengan kerendahan hati. Jangan merasa telah mencapai makam tertentu, karena perasaan itu sendiri bisa menjadi hijab baru. Teruslah melangkah tanpa suara, serahkan arah kepada Allah, dan biarkan Dia yang menuntun langkahmu kemanapun Dia kehendaki. Sebab di puncak ilmu rasa, bukan manusia yang memilih jalannya, melainkan Allah yang memilihkan jalan terbaik bagi hamba yang telah rela melepas dirinya. Bab 5. Ketika tauhid turun ke dalam rasa. Pada tahap ini, tauhid tidak lagi berhenti sebagai kalimat yang dihafal atau keyakinan yang dipertahankan dengan dalil. Ia turun perlahan ke dalam rasa, meresap ke cara memandang hidup, manusia, dan diri sendiri. Seseorang mulai melihat bahwa segala sesuatu bergerak bukan oleh kekuatannya sendiri, melainkan oleh izin yang terus-menerus mengalir dari Allah. Hati menjadi lebih hati-hati dalam menilai, karena ia sadar bahwa di balik sebab yang tampak, ada kehendak yang bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan. Kesadaran ini melahirkan kelembutan yang baru. Bukan kelembutan yang lemah, melainkan kelembutan yang lahir dari pengenalan. Seseorang tidak lagi mudah marah, bukan karena tidak tersinggung, tetapi karena ia melihat keterbatasan manusia dengan pandangan yang lebih luas. Kesalahan orang lain tidak langsung dibalas dengan penghakiman, melainkan dihadapi dengan doa dan jarak yang sehat. Inilah buah tauhid yang hidup. Hati tidak sibuk mengatur dunia, karena ia telah percaya kepada pengaturnya. Di fase ini pula, hubungan dengan Allah terasa lebih jujur. Tidak ada lagi kebutuhan untuk selalu merasa khusyuk atau spiritual. Ketika kering, ia mengakui kering. Ketika lemah, ia datang dengan kelemahan itu sendiri. Ilmu rasa mengajarkan bahwa kehadiran yang tulus lebih dicintai daripada penampilan yang sempurna. Maka doa-doa menjadi sederhana, kadang tanpa kata, hanya rasa bergantung yang utuh, seperti seorang anak yang bersandar tanpa syarat. Pandangan terhadap amal juga berubah. Amal tidak lagi menjadi alat untuk merasa lebih dekat,
karena kedekatan tidak bisa ditukar dengan perbuatan. Amal dijalani sebagai bentuk adab, bukan sebagai transaksi. Seseorang beribadah bukan untuk mengejar rasa tertentu, melainkan untuk menjaga hubungan yang telah dianugerahkan. Ketika rasa itu hadir, ia bersyukur. Ketika ia pergi, ia tetap setia. Inilah kesetiaan batin yang tidak tergantung pada keadaan. Jika engkau mulai merasakan tauhid yang seperti ini, rawatlah ia dengan kesunyian dan adab. Jangan tergesa-gesa membagikannya, karena tidak semua orang siap mendengar tanpa salah paham. Biarkan tauhid itu membentuk akhlakmu sebelum membentuk ucapanmu. Karena tanda ilmu rasa tertinggi bukanlah pengalaman batin yang menakjubkan, melainkan perubahan halus dalam cara mencintai, memaafkan dan berserah, tanpa merasa telah memiliki apapun selain kebutuhan yang terus-menerus kepada Allah. Bab 6. Hilangnya kepentingan diri dalam amal. Di tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa amal yang paling berat bukanlah yang paling melelahkan tubuh, melainkan yang paling sunyi dari pengakuan. Ilmu rasa membawa hati pada pemahaman halus bahwa setiap keinginan untuk dilihat, didengar atau diingat adalah beban yang memperlambat langkah. Maka perlahan, kepentingan diri dalam amal mulai luruh, bukan karena dipaksa, tetapi karena terasa tidak lagi diperlukan. Hati menemukan kelegaan ketika berbuat tanpa harus diketahui siapapun selain Allah. Perubahan ini tidak selalu tampak dari luar. Justru seringkali ia tersembunyi di balik kesederhanaan hidup yang makin biasa. Seseorang tidak lagi sibuk menambah amalan yang terlihat, tetapi memperbaiki niat yang tak kasat mata. Ia lebih waspada terhadap rasa bangga yang datang diam-diam, karena ia telah mengenali betapa halusnya ego menyusup bahkan dalam ibadah. Ilmu rasa mengajarkan kewaspadaan yang lembut, bukan kecurigaan berlebihan, melainkan kesadaran jujur terhadap gerak batin sendiri. Di fase ini, pujian terasa seperti ujian, dan celaan terasa seperti pengingat. Ketika dipuji, hati segera kembali kepada Allah, mengingat bahwa semua kebaikan hanyalah pinjaman. Ketika dicela, ia tidak tergesa-gesa membela diri, karena ia tahu bahwa pandangan manusia tidak pernah utuh. Ada ketenangan yang lahir dari ketidakbergantungan ini, ketenangan yang membuat seseorang tetap utuh meski tidak dipahami, tetap berjalan meski tidak disorot. Ilmu rasa juga mengajarkan batasan yang sehat. Tidak semua orang harus ditolong dengan cara yang sama, dan tidak semua kebaikan harus dilakukan. Seseorang mulai peka terhadap kapasitas diri dan hikmah di balik setiap pilihan. Ia tidak lagi terbakar oleh keinginan menyelamatkan semua orang, karena ia sadar bahwa hidayah bukan berada di tangannya. Yang menjadi tanggung jawabnya hanyalah adab dalam beramal, bukan hasil yang ingin dikendalikan. Jika engkau sampai pada titik ini, bersyukurlah dengan diam. Jangan mengira hilangnya kepentingan diri sebagai akhir perjalanan, karena justru disinilah jalan semakin menyempit. Teruslah menjaga niat seperti menjaga api kecil di tengah angin. Sebab ilmu rasa tertinggi tidak menjanjikan ketenaran ruhani, melainkan kebersihan batin yang membuat amal sekecil apapun bernilai di sisi Allah, meski dunia tidak pernah menoleh ke arahnya. Bab 7. Kedekatan tanpa rasa memiliki. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan kedekatan dengan Allah yang tidak lagi menimbulkan sensasi istimewa. Tidak ada getaran luar biasa, tidak ada pengalaman yang ingin diceritakan. Justru yang hadir adalah ketenangan yang datar namun dalam, seperti laut yang tenang di kedalaman meski permukaannya bergelombang. Ilmu rasa mengajarkan bahwa kedekatan sejati tidak selalu terasa manis, tetapi terasa aman. Aman untuk menjadi diri sendiri di hadapan Allah tanpa perlu menampilkan apapun. Kedekatan ini tidak melahirkan perasaan memiliki. Seseorang tidak berkata dalam batinnya bahwa ia telah mengenal atau mencapai sesuatu. Ia justru semakin sadar bahwa apapun yang ia rasakan hanyalah anugerah yang bisa diambil kapan saja. Maka lahirlah adab baru dalam berhubungan dengan Allah. Adab tidak menuntut kehadiran rasa tertentu dan tidak bersedih berlebihan ketika rasa itu menghilang. Hati belajar setia tanpa syarat, sebagaimana seorang hamba yang berdiri di depan pintu tuannya tanpa memastikan akan dipanggil masuk.
Dalam kehidupan sosial, perubahan ini tampak sebagai keseimbangan yang halus. Seseorang tetap bergaul, berbicara, dan menjalani peran duniawinya, namun hatinya tidak lagi melekat. Ia mencintai tanpa mengikat, memberi tanpa menagih, dan hadir tanpa ingin menguasai. Ilmu rasa menanamkan kesadaran bahwa semua hubungan adalah titipan, bukan milik. Maka kehilangan tidak lagi menghancurkan dan pertemuan tidak lagi membuat lalai. Pada tahap ini pula, seseorang mulai mengenali batas antara kedekatan dan keberanian yang keliru. Ia tidak sembarang menafsirkan isyarat batin, tidak tergesa-gesa menganggap setiap lintasan rasa sebagai petunjuk ilahi. Ada kehati-hatian yang lahir dari kerendahan hati, kesadaran bahwa jalan ini penuh cahaya, sekaligus penuh jebakan bagi ego yang ingin merasa dipilih. Ilmu rasa menuntut kewaspadaan yang sunyi, bukan keberanian yang dipamerkan. Jika engkau merasakan kedekatan tanpa rasa memiliki seperti ini, pertahankanlah dengan adab dan rasa takut yang lembut. Takut kehilangan Allah, bukan takut kehilangan pengalaman. Teruslah berjalan tanpa menyimpan klaim apapun dalam hati. Karena di puncak perjalanan ruhani, seseorang tidak membawa apa-apa selain kefakiran yang jujur. Dan justru dari kefakiran itulah, kedekatan yang sejati terus dijaga, tanpa dimiliki, tanpa diumumkan, hanya dirasakan dalam diam. Bab 8. Ujian paling halus. Merasa telah sampai pada bab ini, ujian tidak lagi datang dalam bentuk kesulitan hidup atau kegelisahan batin, melainkan dalam bisikan paling halus, perasaan bahwa perjalanan telah selesai. Ilmu rasa mengungkap bahwa inilah ujian yang paling berbahaya, karena ia datang dengan wajah ketenangan. Seseorang merasa stabil, merasa cukup, merasa tidak lagi terguncang oleh dunia. Padahal di balik rasa itu, ego bisa saja sedang membangun singgasana baru yang lebih tersembunyi. Maka di tahap ini, kewaspadaan harus lebih lembut sekaligus lebih dalam. Perasaan telah sampai sering menyamar sebagai syukur. Hati berkata bahwa ia hanya bersyukur atas ketenangan yang diberikan Allah, namun tanpa sadar mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia melihat kegelisahan orang lain sebagai tanda ketertinggalan dan ketenangannya sendiri sebagai tanda kemajuan. Ilmu rasa mengajarkan untuk segera mengenali gejala ini, karena perbandingan adalah bahasa ego yang paling rapi. Begitu perbandingan muncul, hijab pun mulai turun kembali. Di fase ini, seseorang diuji melalui pujian yang semakin halus dan kepercayaan yang semakin besar dari lingkungan. Orang lain mulai melihatnya sebagai sosok yang tenang, bijak, dan layak dijadikan rujukan. Tidak ada yang salah dengan amanah ini, kecuali jika hati mulai menikmatinya. Ilmu rasa menuntut kejujuran batin. Apakah ketenangan itu masih disandarkan kepada Allah, atau perlahan berubah menjadi identitas baru yang ingin dipertahankan? Keselamatan di tahap ini terletak pada kembali merawat rasa takut yang sehat. Takut bukan kepada hukuman, tetapi takut terpisah dari kejujuran. Seseorang kembali memperbanyak diam, memperbanyak istighfar tanpa merasa bersalah, dan memperbanyak doa agar dijaga dari rasa puas terhadap diri sendiri. Ia sadar bahwa perjalanan makrifat tidak pernah memiliki garis akhir, karena Allah tidak pernah bisa dicakup oleh pengalaman apapun. Jika engkau berada di tahap ini, jangan mencari pengalaman baru untuk membuktikan bahwa engkau masih berjalan. Justru turunkan kepalamu lebih dalam, sederhanakan hidupmu lebih jauh, dan rapikan niatmu lebih sering. Biarkan orang lain melihatmu biasa saja selama Allah mengenalmu sebagai hamba yang terus membutuhkan. Karena ilmu rasa tertinggi bukan tentang merasa telah sampai, melainkan tentang terus berjalan tanpa membawa perasaan apapun selain kefakiran yang jujur di hadapannya. Bab 9. Hidup sebagai penyerahan yang berjalan. Pada tahap ini, hidup tidak lagi dipisahkan antara yang dianggap spiritual dan yang dianggap duniawi. Semua menyatu dalam satu kesadaran penyerahan. Bangun tidur, bekerja, berbicara, dan beristirahat dijalani sebagai bagian dari ibadah yang tidak selalu diucapkan, tetapi terus disadari. Ilmu rasa membawa seseorang pada pemahaman bahwa mendekat kepada Allah bukan tentang menjauh dari dunia, melainkan hadir sepenuhnya di dalamnya tanpa terikat. Dunia tetap dijalani, namun tidak lagi menjadi pusat. Penyerahan ini tidak melahirkan sikap pasif,
Justru sebaliknya, seseorang bergerak dengan ketenangan yang kokoh. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh, namun hatinya tidak ikut berlari bersama hasil. Ketika usaha berhasil, ia tidak mabuk. Ketika gagal, ia tidak runtuh. Ada jarak batin yang sehat antara diri dan kejadian, jarak yang menjaga hati tetap lapang. Inilah bentuk tawakal yang hidup, bukan konsep yang dihafal, melainkan sikap yang dibiasakan. Di fase ini, doa berubah bentuk. Tidak lagi dipenuhi daftar permintaan panjang, tetapi dipenuhi permohonan agar hati dijaga tetap lurus. Seseorang lebih takut kehilangan adab daripada kehilangan kesempatan. Ia lebih cemas ketika niat mulai menyimpang daripada ketika rencana tidak berjalan. Ilmu rasa mengajarkan bahwa keselamatan sejati bukan berada pada hasil yang baik, tetapi pada hati yang tetap bersih dalam proses yang panjang. Hubungan dengan manusia pun semakin sederhana. Tidak ada lagi keinginan untuk mengesankan atau mengendalikan. Seseorang hadir apa adanya, memberi sesuai kemampuan, dan menarik diri ketika perlu tanpa rasa bersalah. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan tugasnya bukan menarik siapapun ke jalannya, melainkan menjaga langkahnya sendiri tetap dalam ridha Allah. Kesederhanaan ini melahirkan kedamaian yang tidak mencolok, namun terasa menenangkan bagi yang peka. Jika engkau hidup dalam penyerahan seperti ini, jangan berharap dunia akan memahaminya. Jalan ini memang tidak dirancang untuk dipahami banyak orang. Teruslah melangkah tanpa penanda, tanpa cerita besar tentang dirimu sendiri. Karena pada tahap ini, hidupmu sendiri telah menjadi kesaksian sunyi tentang tauhid yang bekerja. Bukan dalam kata-kata, tetapi dalam keteguhan hati yang terus kembali kepada Allah di setiap keadaan tanpa syarat. Bab 10, kembali menjadi hamba yang tidak dikenal. Di tahap akhir ini, perjalanan tidak berujung pada puncak yang bisa ditunjuk, melainkan pada kepulangan yang tidak disadari. Seseorang kembali menjalani hidup yang tampak biasa, bahkan lebih sederhana dari sebelumnya. Tidak ada keinginan untuk dikenang sebagai orang yang telah melalui jalan ruhani tertentu. Ilmu rasa menuntun hati untuk larut dalam keseharian dengan penuh adab, seakan tidak ada yang istimewa, padahal justru disitulah keistimewaan itu bersemayam. Menjadi hamba yang tidak dikenal terasa lebih aman daripada menjadi sosok yang dikagumi. Kesadaran tentang Allah tidak lagi hadir sebagai rasa yang datang dan pergi, tetapi sebagai latar yang menetap. Dalam senyap maupun ramai, hati tetap terjaga. Bukan karena selalu ingat, melainkan karena jarang benar-benar lupa. Kesalahan tetap terjadi, kelalaian masih ada, namun tidak lagi membuat seseorang menjauh. Ia segera kembali tanpa drama batin, tanpa rasa putus asa. Ilmu rasa mengajarkan bahwa kembali kepada Allah adalah gerakan alami, bukan pencapaian yang harus dipertahankan. Pada titik ini, doa tidak lagi menjadi permintaan, melainkan pengakuan. Pengakuan akan kefakiran yang tidak pernah berakhir, dan pengakuan bahwa semua yang berjalan selama ini hanyalah karena ditopang oleh rahmat. Seseorang tidak lagi sibuk menilai kualitas ibadahnya, karena ia sadar bahwa penilaian itu bukan miliknya. Yang dijaga hanyalah kehadiran hati dan kejujuran niat, dua hal yang selalu bisa diperbaiki tanpa menunggu keadaan ideal. Hubungan dengan Allah terasa sangat dekat, namun tidak melahirkan rasa akrab yang berlebihan. Ada keintiman yang disertai rasa hormat yang dalam. Seseorang merasa kecil tanpa merasa hina, dan merasa dekat tanpa merasa sejajar. Inilah keseimbangan yang hanya lahir dari perjalanan panjang bersama ilmu rasa. Tidak ada lagi keinginan untuk berbicara banyak tentang Tuhan, karena setiap sikap, pilihan, dan diamnya sudah berbicara dengan caranya sendiri. Jika engkau tiba di bab ini, jangan berhenti berjalan. Bab terakhir bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup yang sepenuhnya diserahkan. Teruslah menjadi hamba yang tidak dikenal di bumi, namun dikenal dalam langit-langit rahmat. Karena jalan sunyi ini tidak dimaksudkan untuk melahirkan tokoh, melainkan melahirkan hati yang jernih. Dan hati yang jernih itulah tempat Allah berkenan menurunkan ketenangan yang tidak bisa diambil oleh apapun selain kematian, ketika hamba akhirnya pulang dengan tenang. Jika apa yang engkau dengar malam ini terasa mengetuk batinmu, simpanlah ia dalam diam. Jangan buru-buru merasa paham, apalagi merasa sampai. Jalan ilmu rasa tidak membutuhkan pengakuan,
hanya membutuhkan kejujuran hati untuk terus kembali. Teruslah berjalan perlahan, rendahkan dirimu di hadapan Allah, dan biarkan Dia yang menuntun langkahmu. Karena hamba yang selamat bukan yang paling terlihat cahayanya, tetapi yang paling bersih rasa butuhnya kepada Allah.